kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia VCT B7 DIY, yang terhormat para instruktur VCT B7 DIY, Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul di room ini. Pada siang hari ini nanti akan kami tampilkan presenter yang hebat, yaitu Ibu Nur Rohmah dari SMK Negeri 1 Samigalo. Pada siang hari ini, Ibu Rohmah akan melakukan bedah e-book dengan judul Penyelenggaraan Negara dan akan dimoderatori oleh Ibu Febriani Lydia Imania. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Bu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia VCT B7, para instruktur dan kono AC-nya rusak. VCT B7 yang saya banggakan. Pada kali ini kembali dalam room VCT B7. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dibarokai oleh Allah. Pada sesi yang kedua ini, kami akan menampilkan pembicara yang luar biasa. Sebelum kami tampilkan, kami akan bacakan aturan dalam room ini. Yang pertama, mohon mematikan mute volume atau mikrofon. Yang kedua, presentasi akan kami di kolom chat. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan, silakan lampaikan dengan atau menulis di chat. Pemaparan dibagi menjadi Sik mau ra iso. Sik dikirimi meneh. Dikirimi meneh barusan. Menit untuk pemaparan dan 30 menit tanya jawab. Bisa Akintas kok. Akintas dikirimi. Pada sesi kedua ini kita akan menampilkan pembicara yang luar biasa, Ibu Nur Rohmah Erinawati. Ibu kita ini bekerja sebagai guru mapel laptopnya nggak diinstal. Sangat menjuarai Oh, yang pertama yaitu MK 2019 ditulis manual loh nek kangelan. Juara satu di provinsi. Kemudian juara MK 2019 tingkat nasional urutan kedua. Sangat luar biasa, menginspirasi kami semua. Kemudian ada juara kedua nasional pembuatan video life skill yang baru dari Ibu Nur Rohmah. Baik, mari kita dan presentasi dari Ibu Nur Rohmah Erinawati kepada Ibu Nur Rohmah. Terima kasih Febriana sebagai moderator. Terima kasih sahabat saya Bu Nurjana sebagai host. Ibu-ibu hebat semuanya ini. Kami berusaha untuk menampilkan sebisa mungkin hasil karya kami sebagai tugas prasyarat tugas akhir dari kami melakukan di kelas 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia VCT B7 Provinsi DIY, yang terhormat Ibu Pembimbing, hal ini Ibu yang selalu membimbing Ibu. Kemudian Bapak guru hebat yang luar biasa semangatnya selalu mengikuti kegiatan ini bedah buku bahkan setiap jam kita ikuti terus sampai malam pun tetap semangat, luar biasa sekali. Sambil menunggu materi kami di share. Ya, ini kami akan sedikit mempresentasikan apa hal yang menjadi hasil kami. Intinya kami membuat e-book, kemudian membuat pembelajaran. Ya. Kami minta bantuan. saya punya yang ini. Kebetulan
saya malah tidak kerjasama juga mau. Jadi saya minta bantuan untuk mengoperasikan kepada Febri. Ya. Baik Bapak Ibu. Judul saya adalah praktik penyelenggaraan yang mana saya mengajar PN di SMK Negeri 1 Kaligaluh. Materi ini kaitkan dengan KD saya yang saya sampaikan pada anak-anak. Nah, kami memilih KD dari pengetahuan yaitu praktik penyelenggaraan negeri. Ya. Untuk PPK sebenarnya ada tahap yang harus kita sampaikan anak, tapi untuk kali ini penulisan buku kami memilih KD yang digunakan untuk menyusun buku digital. KD yang kami yaitu KD 3 sistem pemerintahan, praktik penyelenggaraan negara di Indonesia. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam membuat itu adalah yang menentukan. Kemudian yang kedua kami materi untuk melatih buku ibu kami yang kami ketik dengan menggunakan Word, kemudian di PDF. Setelah PDF kami ke PDF. Langkah-langkahnya sudah lebih menguasai belajar satu kemarin. Kemudian tugas kami harus membuat video pembelajaran. Video pembelajaran yang kami gunakan, yang pertama kami buat PowerPoint, kemudian sebagai pembukaan kami tetap menggunakan PowerPoint sampai ini. Jadi untuk kami menggunakan PowerPoint. Kebetulan waktu video kemarin kehabisan waktu. Dan saya punya ide memakai kemudian tugas yang keempat langkah-langkah kami laksanakan untuk langkah yang pertama menentukan ada 3 nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan. Kemudian menyusun materi buku. Kami gunakan MS Word. Kami gunakan PDF. Kemudian membuat buku. Langkah yang membuat buku dengan ketentuan menggunakan. Kemudian kami ada beberapa sumber karena kami sedikit, 3 judul yang kami gunakan untuk referensi siswa LKS ini kami jadikan referensi. Kemudian langkah berikutnya kami menyusun buku sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan oleh panitia dan menyimpan file dengan save as PDF dalam MS Word. Kemudian ini contoh sampel, mungkin agak belum agak samar karena ini screenshot putih ya, dasarnya putih. Nanti akan kami tampilkan e-booknya di belakang. Ya, ini contoh sampul. Kemudian langkah berikutnya membuat video pembelajaran. Kami membuat video pembelajaran sederhana sekali. Saya hanya murni merekam dari PowerPoint. Saya rekam dengan aplikasi yang ada, menggunakan aplikasi Nah, kemudian, dengan rekaman itu saya buat sekali biar cepat selesai. Rencananya saya tidak akan pakai foton, tapi akan saya video aja. Tetapi kok ternyata waktu tidak kelebihan, istilahnya melebihi waktu. Akhirnya saya pakai foton sama KineMaster, kemudian saya potong-potong, saya gabung
menggunakan KineMaster Photon sebagai penutup. Nah, kemudian menggabungkan video materi dengan video Photon menggunakan KineMaster, memasukkannya video PowerPoint, kemudian menambahkan videonya pada Photon. Ya. Nah, langkah berikutnya ini contoh screenshot yang saya buat, PowerPoint yang kami buat secara sederhana dari materi pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Ya, materinya cukup, saya tidak terlalu mengambil materi yang banyak, tetapi hanya 4 poin seperti yang ada di e-modul. Ya. Ini contoh screenshot PowerPoint-nya. Kemudian ini contoh penutup dengan menggunakan aplikasi Photon. Hanya waktu 2 detik lah untuk 20 detik untuk mempermanis finishingnya. Maaf, gambarnya seperti anak-anak. Memang ini kita mengajar anak-anak. Kemudian ini KineMaster-nya. Saya edit untuk menggabungkan Photon di belakang saja. Ya, jadi tidak perlu edit KineMaster di tengah yang sulit. Saya hanya pakai yang di belakang. Langkah berikutnya, langkah keempat, membuat buku digital. Membuat buku digital ini baru pertama kami lakukan, pengalaman yang sangat luar biasa menggunakan aplikasi ini. Ini yang pertama, saya membuat file PDF buku ke Flip PDF, kemudian menambahkan video pembelajaran dan soal latihan melalui edit page. Tapi dalam pembuatan soal, ini kami tidak langsung jadi, pembuatan e-book kami itu langsung jadi, tapi melakukan edit sampai 3 kali. Nah, di aplikasi ini ternyata soal itu tidak bisa kesimpan. Jadi langsung kita setiap edit harus ngetik lagi soal. Setiap edit ngetik lagi soal. Nah, mungkin ini masukan panitia ya, kelemahan di aplikasi ini kok setiap mau edit mesti harus ketik soal ulang terus. Nah, ini mohon nanti ada nggak ya aplikasi yang kalau video pembelajaran ketik soal itu editnya biar nggak hilang soalnya gimana gitu. Kemudian mengecek tampilan video dan soal pada buku digital, merapikan tampilan buku digital, mempublish buku digital dalam bentuk HTML, dan WordPress. Kemudian mengupload buku online digital agar mendapatkan link buku digital. Ya. Itu tadi paparan dari kami. Nanti akan kami berikan tampilan dari buku yang kami buat. Bukunya sederhana sekali. Mungkin kalau di materi PPKN itu kan banyak teori yang ditulis di teks, terlalu textbook sekali. Jadi dengan e-book ini harapannya anak-anak lebih menarik karena banyak sekali bisa dimasukkan animasi gambar, bisa dikasih film, dikasih video pembelajaran yang langsung online dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali adanya e-book ini. Mbak Febri untuk minta dibantu share video kami. Semoga tidak terkendala sinyal, bisa menampilkan e-book dan video pembelajaran. Alhamdulillah sudah muncul di hadapan Bapak Ibu ya, tapi masih loading. Mohon maaf, sinyal di daerah kami itu memang agak susah sinyal, termasuk wilayah susah sinyal. Untung aja ini listrik tidak mati. Kita berdoa saja semoga sampai akhir bisa menampilkan hasil yang baik. Ya, ini buku digital kami.
Ya, ini halaman daftar isi KIKD di sini, nama impian. Kemudian ada peta konsep. Saya hanya ambil secara garis besarnya aja, cuma sederhana ada 4 materi yang saya sampaikan di sini. 5. Potensi awal ini sebagai pemancing gambar Kabinet Indonesia Jilid 2. Ya, karena materinya sistem penyelenggaraan negara di Indonesia. Ya. Kemudian ini pada inti urian materi dan kekuasaan negara. Menurut teori kami cantumkan 2 saja, terlalu banyak teori nanti banyak sekali yang akan kita ambil. Nah, untuk menarik anak-anak supaya ada minat untuk membaca, kami tampilkan foto-foto. Ini foto-foto menteri-menteri yang terbaru. Jadi mungkin kalau 5 tahun lagi kita ganti, ya kita ubah lagi buku kita supaya anak-anak tertarik atau dan tahu ini untuk pancingan juga anak-anak. Untuk kita tidak menyebutkan siapa nama-nama menteri, tapi menteri apa ini. Nah, itu untuk sebagai penambah dari e-book aja supaya anak tertarik. Kemudian ini juga masih diseliki gambar. Ya, ini ada tokoh yang kami kalau di PPKN kami selipkan pesan anti korupsi sebagai sikap, penilaian sikap. Ya. Bisa kita tonton, ini video pembelajarannya yang sudah diunggah di YouTube, channel YouTube. Ya, nggak usah diputar lama-lama ya, Mbak. Sampai akhir kita gunakan sebagai penutup, kita gunakan Photon, kita edit dengan KineMaster. Ya, apa-apa. Ya. Kemudian soal ya. Halaman berikutnya adalah soal. Nah, videonya nggak usah disetel di sini ya Pak ya. Kita lanjut ke soal. Nah, untuk soal kita menggunakan aplikasi yang ada, kemudian soal dengan jawaban benar, dan ada option salah. Ya, untuk mempercantik juga soal supaya anak tidak jenuh, saya beri gambar. Ya, coba ini ada soal nomor 7 ini menebak gambar. Misalnya gambar siapakah di samping ini Presiden Indonesia yang ke berapa? Mungkin sederhana aja soalnya karena waktunya juga mepet. Kemudian ada gambar-gambar ini supaya anak tidak jenuh dengan teks aja. Ya, ini soal ada 10. Ya. Soal, kemudian glosarium, kemudian profil dari penulis, daftar pustaka, yang terakhir sinopsis. Ya, itu adalah hasil kerja kami yang hanya seadanya ya, semampunya seperti itu. Mungkin nanti ada saran atau evaluasi untuk kami lebih baik dalam membuat buku e-book ini. Ya, kiranya itu saja ya, Mbak Nurjana. Waktu sudah terlalu lama, saya mungkin lebih 10 menit ya. Ya, tidak apa-apa ya. Saya kiranya itu dari saya sementara. Nanti monggo mau kalau ada masukan bagi saya siap menerima. Ada pertanyaan sebisa mungkin akan kami jawab. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparan sangat luar biasa dari Ibu Nur Rohmah. Itu tadi adalah hasil kerja keras dari Bu Nur Rohmah beberapa hari ini
yang ngebut biar bisa selesai. Tadinya sudah hampir Putus asa. mau mundur. Tapi alhamdulillah karena melihat Bapak Ibu presentasi dalam seminar-seminar sebelumnya sehingga menambah semangat dari Bu Nurjana untuk Betul Bu sekali. Nur Rahmah Bu Nur Rahmah untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, karena dia Baik. sahabat ini. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang dari Bapak Ibu mau bertanya atau menambahkan, memberi saran, berkomentar? Boleh, silakan. Mau langsung atau lewat chat boleh. Kami persilahkan. Kesulitan sih. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Puspitaningsih. Mau bertanya, saat publish e-book untuk file Excel, apakah video pembelajaran dapat terlihat? Baik, kepada Ibu Nur Rahmah, silakan ditanggapi. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Sari Puspitaningsih ya. Pertanyaannya, apakah saat publish e-book untuk file Excel, apakah video terlihat? Menurut pengalaman saya yang saya lakukan, videonya tidak terlihat, Bu. Iya. Jadi memang nggak tahu, saya juga nggak tahu ya, kok tertanya-tanya teman juga, ini kok biasanya sana ini kok nggak bisa terlihat kemana? Kenapa? Oh ternyata sama. Berarti saya juga pengalaman yang sama, Bu. Lihat tampilan videonya. Begitu jawaban dari saya, Bu. Mungkin nanti ada yang bisa membantu. Baik, terima kasih Bu Nur Rahmah. Karena kebetulan saya juga sudah mengupload online dan untuk Excel ini karena memang jadi tidak bisa terlihat nih. Oh baik, ini ada pemecahan masalah mungkin dari Ibu Fatmawati. Oh iya, Fatmawati ya. Oke, kalau untuk mode Excel offline, sehingga videonya juga harus video offline. Ya. Sedangkan kalau HTML online, jadi YouTube bisa dipotong. Oh ya, terima kasih Bu Fatmawati. Terima kasih Ibu atas pencerahannya kepada saya, Rahmah, dan mungkin Ibu Sari tadi juga. Mungkin ada ibu atau bapak yang mau bertanya. Silakan kepada Ibu Fatmawati untuk buka mic-nya. Untuk membantu kami untuk menjelaskan mungkin. Bisa sharing pengalaman Ibu Fatmawati. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Sari. Jadi kita harus buat 2 e-book ya Bu.
Ibu Fatmawati Iya. bisa membantu. Mungkin Bu Suwi. Ya, Bu Sri mohon bantuannya. Atau mungkin Bu Kalau Suwi, kami tidak, Bu Sri mohon bantuannya. mohon pencerahan Kalau Bu. kami tapi tidak bisa berdua ibu ya, Mbak Putri. Nggih. Ya, belum pernah dicoba ya. Mungkin bisa. Jadi Bun, sedikit masuk ya, yang tadi ya memang betul Bun, untuk yang kalau misalkan untuk terkait dengan online, kemarin memang juga apa namanya, videonya juga video yang offline Bun, tapi memang sudah sesuai itu. Kalau yang Excel memang belum terlihat seperti itu. Oke. Bisa diberikan Bun videonya Bun, biar bisa menginspirasi teman-teman di sini. Oh iya. Biar bisa apa namanya berbagi pengalaman seperti itu, videonya mungkin nanti bisa apa namanya bisa menginspirasi bagi teman-teman Bun. Iya. Kita coba ya Bu. Mau sampai selesai tidak Bu Sui, atau mau kita percepat videonya? Berapa menit Bun ini? 10 menit. Oh, 10 menit ya, bisa dipercepat aja yang depan sama yang belakang. Jadi kan itu kan pakai foton juga toh Bun, jadi biar apa namanya kita Depan, ya coba kita bisa coba. tahu seperti itu. Ya. Bun ya. Semoga bisa dibuka ya Bu. Bismillah. Jadi nanti biar bisa. Ya. Kurang suara nih. Ya. Ya, sudah kelihatan Bun itu. Ya. Masih muyar-muyar Bu. Mulai jam berapa lagi? Gimana sih? Iya Bun. Bagus Bun, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya kok banyak suara-suara yang mengganggu Bu Sui. Mohon maaf ya. Mungkin itu aja ya Bu. Kendalanya sudah nggak cepat. Lanjut pertanyaan, misalkan masih ada Bun, sebelum ditutup mungkin ada peserta lain yang mau bertanya, biar bisa bertanya sebelum nanti diakhiri. Ya baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Masih dibuka? Sepertinya sudah cukup nggih Bapak Ibu.
dari Bu Suwi selaku instruktur mau menambahkan karena tadi membantu kami ya Bu. Monggo Ibu Monggo Suwi Ibu Suwi dipersilakan. dipersilahkan. Ya, terima kasih Bunda sekalian yang siang ini mempresentasikan terkait dengan hasil kerjanya ini. Akhirnya setelah kemarin lemburan ya, akhirnya bisa selesai dan kemudian bisa dipresentasikan. Saya ucapkan terima kasih sekali dan apresiasi yang sangat luar biasa ini ya, saya melihat mulai dari proses kemudian hasilnya juga sangat bagus. Digitalnya juga sudah lengkap, kemudian juga, kemudian soal-soalnya juga, kemudian terkait dengan gambar-gambarnya dan perwarnaannya juga sudah bagus luar biasa. Terima kasih. Kemudian terima kasih tadi juga ini masukannya di Flip PDF memang kita ada sedikit kekurangan ya, biar nanti kita sampaikan kepada dan mungkin ke depan mungkin kita di setiap VCT kan kadang poinnya berbeda-beda ya, mungkin biar berbeda. Misalnya VCT sebelumnya itu membuat website, kemudian membuat buku juga, tapi mungkin berbeda, dan ini khusus dan Flip PDF ya, dan nanti insya Allah masukan kita catat, Bun. Terima kasih dan tetap semangat Bunda untuk bikin laporannya biar ke depan tugasnya sudah selesai dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih Bunda. Amin. Tetap semangat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suwi atas semangatnya untuk kami. Semoga kami bisa segera menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Untuk Bu Nur Rahmah, saya berikan kesempatan untuk mengucapkan closing statement kepada Bu Nur Rahmah. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Febri. Saya hanya akan memberikan penutup sebentar aja. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada panitia VCT B7 yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk belajar bersama. Kemudian untuk Bapak Ibu pembimbing, terutama Ibu Suwi yang selalu sabar, selalu membimbing kami, menanyakan kemajuan-kemajuan kerja kami. Kemudian Mbak Febri selaku teman saya yang selalu sabar membimbing, kemudian Bu Nurjanah yang selalu menyemangati saya. Kemarin mau ngelokro ini kalau ini tuh diklat untuk anak-anak muda, kalau saya itu sudah nggak bisa IT, tapi kok ternyata pas seminar yang semalam itu saya itu ada motivasi untuk semangat lagi karena kelompok keraton ya. Waktu Bu Diah sama Bu Sri sama Bu MT itu beliau lebih senior dari saya, tapi semangatnya luar biasa ya Allah. Jadi saya menambah semangat bagi kami. Ternyata tidak hanya yang muda yang mampu berprestasi, tapi yang senior sebagai panutan kami. Pesan saya untuk kegiatan ini terus dilanjutkan Bu, mungkin sampai VCT 10, 11, 12 dan seterusnya, karena kegiatan ini sangat sebanyak memberi kami ilmu, inspirasi ke depannya, perkembangan IT apa yang kami harus ikuti untuk perkembangan anak-anak didik kami yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih, semoga amal ibadah dari panitia bisa diterima menjadi kebaikan Bapak Ibu. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas ke depan. Itu aja Mbak Febri. Saya kembalikan waktu pada moderator. Terima kasih. Tadi adalah pemaparan e-book milik Ibu Nur Rahmah Erinawati yang sudah sangat menginspirasi kita. Semoga kita juga tetap semangat dan bisa mengimplementasikan berbagai alternatif media pembelajaran yang telah diberikan oleh para instruktur di VCT B7 ini. Dari kami, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Untuk waktu, saya kembalikan ke host.
Terima kasih. Terima kasih kepada Entek iki. Buktinya entek. Langsung wis metu dhewe. Kan batasi 40 menit toh? Nggih. Nah, iya. Febriani Linda. Suaranya